Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang cukup luas. Kurang lebih 15.000 hektar kebun kelapa sawit diusahakan oleh masyarakat melalui pola kemitraan dengan perusahaan kebun kelapa sawit, yakni PT Sultra Prima Lestari, PT Damai Jaya Lestari, dan PT Perkebunan Nusantara 14. Perusahaan tersebut membangun pola kemitraan dengan masyarakat karena tidak memiliki lahan inti sehingga dibangun sistem bagi hasil. Dalam prakteknya, kasus pola sederhana kemitraan yang dibangun oleh pihak-pihak terkait seperti yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menjadi pembelajaran di mana kesepakatan yang dibuat antara petani dan atau pemilik lahan dengan perusahaan dalam jangka waktu 30 tahun, yakni 1. Kesepakatan bagi modal usaha 60% oleh perusahaan dan untung atas biaya bagi pemilik lahan 40% yang pelunasannya secara angsuran kepada perusahaan. 2. Kesepakatan bagi hasil 60% untuk perusahaan dan 40% setelah dikurangi biaya investasi dan biaya operasional tidak mempertimbangkan bagi hasil atas produktivitas lahan tetapi hanya berdasarkan luas lahan. Praktek ini menyebabkan peningkatan kesejahteraan bagi petani atau pemilik lahan tak kunjung terwujud dan juga citra perusahaan semakin merosot. Dalam pengetahuan petani dan atau pemilik lahan, sistem pola kemitraan tersebut menyulitkan mereka untuk mengetahui berapa nilai bagi hasil yang akan didapatkan. Dalam keadaan seperti ini, posisi pemilik lahan atau petani sangat lemah, apalagi biaya investasi dibebankan kepada petani atau pemilik lahan tanpa memperhitungkan nilai lahan yang dikontrakan. Olehnya itu, dirumuskan model keberlanjutan lingkungan berdasarkan kemitraan dan modal sosial antara perusahaan dan petani kelapa sawit untuk peningkatan kerjasama serta kesejahteraan petani merupakan pola kemitraan komprehensif dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, pelestarian lingkungan, perbaikan citra perusahaan melalui penguatan modal sosial, kelembagaan, dan penerapan teknologi yang efisien dalam pengelolaan usaha perkebunan maupun pengelolaan pabrik kelapa sawit. Pola kemitraan petani dan perusahaan yang menjadi rekomendasi adalah pola kemitraan satu atap untuk PT SPL dan PT DJL dan kemitraan inti plasma untuk PT PN 14. Hal yang mendasar di sini adalah prinsip kesetaraan antara kedua pihak sebagai pemilik faktor produksi dan pemilik modal maupun pasar. Kemitraan kebun melibatkan petani, pemilik lahan dengan perusahaan perkebunan bersepakat membentuk semacam korporasi berupa BUMDes dan koperasi. Manfaat tambahan berupa peningkatan kapasitas petani, investasi dan biaya operasional kebun sawit, perjanjian kerjasama dan upah, retribusi lingkungan, bagi hasil, dan informasi harga. Selama ini yang menjadi produk dari kesepakatan mereka hanyalah bagi hasil. Pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset, lembaga keuangan, LSM sebagai fasilitator, mediator, dan pengawas membentuk Pokja Sawit. Selain itu, pemerintah juga diharapkan membentuk peraturan daerah tentang pengolahan kebun sawit berkelanjutan. Dengan model ini diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan petani, pemilik lahan, dan perbaikan citra perusahaan kelapa sawit di Konawe Utara. Inovasi kemitraan yang menjadi hasil penelitian kami adalah kemitraan pabrik pengolahan sawit, juga melibatkan petani atau pemilik lahan dengan perusahaan perkebunan. Jika selama ini petani pemilik lahan hanya mendapatkan bagi hasil atas produk tanggan buah segar, maka ke depan petani juga memiliki saham pada pengelolaan pabrik. Kesepakatan yang diperoleh adalah kesepakatan tentang investasi, kesepakatan tentang biaya operasional PKS, retribusi lingkungan, bagi hasil atau dividen, dan informasi harga. Tekanan utama pada konsep ini
adalah peningkatan kesejahteraan petani yang lebih adil dan memberikan motivasi pada mereka untuk meningkatkan produktivitas guna memenuhi kapasitas maksimum operasi pabrik yang selama ini hanya mampu dipenuhi 40% kapasitas maksimum. Untuk memenuhi harus mendatangkan TBS dari luar kabupaten bukan mitra, yang juga akhirnya menimbulkan kecemburuan bagi petani mitra. Melalui pola kemitraan ini, diharapkan terjadi perubahan mindset para pihak terhadap posisi petani atau pemilik lahan, diikuti dengan penguatan kapasitas kewirausahaan melalui penguatan jejaring bisnis sawit dengan pendekatan kawasan, tidak lagi menggunakan konsep petani secara perorangan. Demikian pula penguatan jaringan komunikasi dan informasi dengan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi yang modern. Tentu diperlukan regulasi dan sistem audit kerjasama yang berkeadilan. Peluang penguatan petani dan korporasi makin terbuka dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang korporasi, petani dan nelayan merupakan konsep kesetaraan dalam kemitraan yang harus diadopsi dalam pembentukan regulasi pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan pada tingkat kabupaten. Secara fundamental, seharusnya model sosial menjadi pusat mekanisme perubahan pengembangan kemitraan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Model sosial itu dibangun oleh unsur-unsur individu, masyarakat, dan juga pemerintah maupun korporasi. Bahwa model sosial yang paling kuat bagi masyarakat dalam membangun kemitraan dengan perusahaan adalah nilai-nilai kearifan lokal dan solidaritas sosial. Khusus di masyarakat Kabupaten Konawe Utara yang mayoritas didiami oleh suku Tolaki, kearifan lokal yang paling penting terkait revitalisasi usaha perkebunan sawit yang ekonomis berkelanjutan adalah dapat diintegrasikannya tradisi pengembalaan sapi dan kerbau sebagai simbol kekayaan masyarakat lokal dalam kawasan perkebunan sawit dan model rekayasa sosial berupa medulu-medulu atau gotong royong dengan semangat kalosara yang merupakan wujud solidaritas sosial, persatuan dan kesetiakawanan yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat lokal sampai saat ini. Kemitraan tersebut diharapkan memberikan manfaat yang seimbang antara ekonomi, ekologi, sosial, kelembagaan, dan teknologi produksi. Selain itu, perlu dibangun atas dasar kesetaraan para pihak. Berdasarkan hasil kajian model status keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit yang dikelola melalui kemitraan petani dan perusahaan, diperoleh hasil yang sangat menggembirakan. Dari berbagai dimensi yang menjadi indikator keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Konawe Utara, dimensi ekologi merupakan aspek yang paling berkelanjutan, menyusul dimensi teknologi. Namun dari aspek ekonomi, kelembagaan dan sosial masih belum memadai. Oleh karena itu maka diperlukan perbaikan dimensi sosial, ekonomi dan kelembagaan tersebut melalui perbaikan teknologi, khususnya teknologi budidaya tanaman, agar terjadi peningkatan produktivitas dari 12 ton per hektar menjadi sekitar 20 ton per hektar. Diikuti dengan produk-produk ikutan lainnya seperti sapi, kerbau, dan tanaman sela lainnya. Atas peningkatan produktivitas dan kinerja usaha tani ini, maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan petani. Dengan demikian maka perbaikan teknologi akan memungkinkan perbaikan aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan, dan diharapkan usaha perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh kemitraan ini akan berkelanjutan dari berbagai aspek yang dikaji. Kemitraan petani dan perusahaan diharapkan memberikan manfaat yang seimbang antara ekonomi, ekologi, sosial, kelembagaan dan teknologi produksi atas dasar kesetaraan para pihak. Dengan komitmen seperti ini dan pendekatan komunikasi yang terbuka, maka akan terjadi penguatan modal sosial lainnya seperti kepercayaan, jaringan sosial, partisipasi masyarakat, serta manfaat timbal balik yang adil untuk para pihak yang bermitra. Hasil penelitian menunjukkan keterkaitan antara modal sosial dan kearifan lokal masyarakat dengan pengembangan pola kemitraan dan perbaikan teknologi budidaya kelapa sawit.
Modal sosial berupa solidaritas sosial yang disimbolkan dengan kalosara diaktualisasikan dalam konsep medulu-dulu atau saling tolong-menolong menjadi kekuatan ikatan sosial dalam pembentukan kelompok tani, sementara kearifan lokal terkait dengan pengembangan perbaikan teknologi baik pada kebun yang masih produktif maupun dalam kegiatan replanting adalah tradisi pemeliharaan sapi dan kerbau. Keduanya menjadi simbol status sosial dan menjadi seserahan seorang pria saat melangsungkan pernikahan, sehingga direkomendasikan integrasi tanaman sawit dengan pemeliharaan kelapa sawit dan sapi atau kelapa sawit dan kerbau tergantung kondisi lahannya. Juga pengembangan tanaman sela pada tanaman muda. Dengan demikian maka akan terjadi peningkatan kinerja usaha perkebunan kelapa sawit bagi kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan perkebunan. 3 program aksi yang harus dilakukan dalam rangka keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit yaitu peningkatan produksi dan pengolahan kelapa sawit dengan pendekatan penerapan teknologi budidaya dan peningkatan kapasitas petani, pengelolaan lingkungan perkebunan kelapa sawit, dan penguatan kelembagaan.